Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas lanjutan HTML. Sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini perkenalkan, nama saya Afrizal Aritona dengan nomor induk mahasiswa J1B120003 dari program studi Teknik Pertanian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas lanjutan HTML. Di sini saya menggunakan aplikasi bantuan yaitu Notepad. Bisa dilihat pada layar, yaitu inilah menu dari aplikasi Notepad. Di sini ada bahasa-bahasa pemrograman yang kita gunakan dalam melakukan suatu HTML, di mana fungsi-fungsi ini seperti notipe ini yaitu sebagai kepala atau sebagai kamus, maksud saya sebagai kamus. Yang di sini HTML merupakan kamus dari notipe ini. Kemudian head merupakan suatu memberi informasi dari sebuah dokumen, itu adalah fungsi dari head. Kemudian yaitu fungsi dari title, yang dimana membuat judul dari sebuah halaman, itu adalah fungsi dari title. Di mana recent outside put ini merupakan judul dari halaman yang akan kita buat. Di sini yaitu menu sub yang berfungsi yaitu adalah tulisan yang dipangkatkan, itu adalah fungsi dari sub. Adalah fungsi untuk memangkatkan suatu nomor ataupun huruf, yang kemudian di sini merupakan garis miring sub ini, yang dimana simbol dari garis miring ini dinamakan dengan slash atau penutup. Slash ini penutup dari sub atau dari pangkat ini adalah penutup, dan kemudian ini adalah slash title, di mana ini adalah batas akhir dari penjudulan. Yang kemudian yaitu body. Body ini merupakan fungsi dari membuat badan dari sebuah halaman ataupun dokumen, itu adalah fungsi dari body. Ini H1 atau heading 1 ada penjudulan menggunakan font yaitu color berwarna hitam atau black, yaitu dengan judul recent offset put PM atau sub put pangkat PM, maksud saya pangkat PM, itu ditutup dengan sub dan juga ditutup dengan heading 1. Kemudian itu H2 atau heading 2 yaitu penjudulan juga, dimana setelah ini adalah EM. Fungsi dari EM ini yaitu mengubah tulisan menjadi tulisan miring, itu adalah fungsi dari EM, yang dimana yang kita garis miring itu USB flash drive ini kita garis miringkan. Kemudian ini adalah penutup dari garis miring dari EM. Kemudian sini ditutup dengan heading 2. Sini AR size yaitu ukuran tulisannya yaitu 4 dengan warna biru, dan kemudian di sini adalah menggunakan font yaitu Calibri dengan ukuran 4. Di sini yaitu free ini merupakan fungsi yaitu untuk menampilkan tulisan secara point per point. Ini adalah fungsi dari free, yaitu menampilkan tulisan secara point per point, dimana ini tulisan ini akan kita tuliskan secara point per point untuk memudahkan para pembaca dalam memahami teks yang ada di sini, yaitu menggunakan font berwarna biru dengan bold, dan kemudian lanjut dengan EM
dimana M tadi merupakan yaitu mengubah tulisan secara garis miring, dan di sini ada bahasa pemrograman yaitu ins, dimana fungsinya itu tulis untuk menggaris bawah, itu adalah fungsi dari ins ini. Kemudian USB flash drive ini ditutup yaitu dengan slash ins dan slash m. Setelah itu slash phone ini ditutup. Di sini ada bahasa pemrograman yaitu strong, yang dimana fungsinya itu untuk menebalkan tulisan, itu adalah fungsi dari strong, yaitu region, yaitu kemudian ditutup dengan strong untuk membatasi. Kemudian ini adalah teks yang digunakan, kemudian menggunakan strong sini untuk menebalkan huruf atau teks-teks yang ada di sini, dan kemudian ditutup dengan strong. Kemudian kita arahkan ke bawah, yang dimana di sini ada kode-kode seperti saya katakan tadi, yaitu penutup dari semua bahasa pemrograman setelah kita menyelesaikan semua teks atau membuat teks yang ada di sini sesuai dengan kita sendiri gitu. Di sini adalah slash dari pre, itu penutupan dari pre. Ini akan pre itu untuk menampilkan cara poin per poin, itu adalah penutupan dari sini. Kemudian yaitu slash dari font, kemudian slash dari body, dimana body tadi yaitu membuat badan dari sebuah halaman atau dokumen. Baru slash dari head, yang mana berfungsi untuk memberikan informasi dari sebuah dokumen. Baru yaitu slash dari HTML. Untuk menampilkan teks ini di secara HTML itu di Google gitu, bisa kita akses setelah kita menyimpan atau save as yang kita kerjakan ini dengan nama yang sudah ditentukan, yaitu dengan reliance.html, reliance1.html, dimana untuk HTML sendiri, untuk penulisan nama itu harus ada yaitu .html supaya dapat diakses atau diarahkan ke internet supaya dapat dilihat. Setelah menu ataupun halaman yang ada di Notepad++ yang kita buat tadi, kita simpan dengan format nama yaitu relation1.html. Kemudian kita mengaksesnya ke Google Chrome. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Bisa juga diakses menggunakan menu-menu lain di internet, tapi saya di sini menggunakan Google Chrome. Setelah kita akses, yaitu pada Google Chrome, akan beginilah tampilan dari bahasa-bahasa pemrograman dan teks-teks yang kita buat sebelumnya di Notepad. Di sini sudah tertera. Sinilah kita tadi region outside.tm, yaitu menggunakan pangkat, dan di sini kita menggunakan pre, yang dimana secara poin per poin, dan juga kita menggunakan bahasa-bahasa pemrograman lainnya yang pada sebelumnya ada pada Notepad++ tersebut. Saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada MK lanjutan HTML ini pada tugas 1. Baiklah, seperti inilah tampilan dari bahasa pemrograman yang sebelumnya ada pada e-learning. Saya mengkopinya ke sini, dan di sini kita dapat lihat yaitu bahasa pemrograman seperti halnya pada tugas pertama sebelumnya, yang dimana di sini ada copy tipe HTML ini merupakan
kamus, itu HTML ini merupakan kamus juga dari com tipe ini. Baru head ini merupakan informasi dari sebuah dokumen, title merupakan suatu penjudulan, dan juga size title ada penutup. Kemudian yaitu size dari head, penutup dari head ini, dan kemudian yaitu body, yang dimana fungsinya itu membuat badan dari sebuah halaman atau dokumen. Ya, kemudian bahasa pemrograman dari pre, yang dimana yaitu menampilkan tulisan secara poin per poin. Itu menekan heading pertama, yaitu contoh dari hyperlink dan ditutup dengan heading pertama hyperlink. Baru HR yaitu color, warna biru, dan juga ukuran 3, widthnya itu 50%, yaitu dengan left. Inilah font digunakan, yaitu dengan ukuran 4, color warna merah. Baru Brave yaitu menggunakan menu-menu dari home, dan juga inilah adalah link yang kita gunakan, yang kita akses menggunakan kode-kode pada Waitress School. Ini adalah kode-kode yang saya buat menggunakan Waitress School. Ini adalah menu dari home atau menu hyperlink. Ini dari menu about, menu dari gallery. Ini menu dari kontak, dan ini menu dari profile. Inilah adalah menu-menu yang saya buat, saya save, dan kemudian saya copy kembali hasil dari akses saya itu ke sini. Kini akan kita akses menggunakan hyperlink untuk memastikan bahwasanya kode ini sudah terakses ke hyperlink. Kita akan akses ini menggunakan Waitress School. Sebelum itu kita blok semua, kemudian kita copy. Ini merupakan website dari Waitress School itu tersebut. Kita akan memastikan link yang kita sudah blok sebelumnya ke website ini. Kita akan masuk, yaitu menggunakan HTML, learning with HTML. Kita akan akses. Kemudian kita akan memastikan kode-kode yang telah kita buat itu. Kemudian kita pastikan. Setelah sudah dipaste seperti ini, kemudian kita run, akan muncul seperti ini, tampilan seperti ini. Setelah muncul tampilan seperti ini, kemudian kita save. Setelah semuanya kita save ke Waitress School ini, kita coba untuk mengakses seperti ini, menu home. Ini adalah menu home. Ini adalah menu home yang telah kita lakukan ngambil kodenya atau link untuk mengakses itu di Waitress School ini dengan save. Kemudian setelah sudah di save, link yang ada di situ, yang ada tertera di web tersebut, kita copy, kemudian kita pastikan di sini. Kita pastikan. Setelah kita pastikan semuanya mulai dari home, profile, about, galeri, dan kontak ini, setelah kita pastikan, kita letakkan di sini dan kita run. Setelah kita run, baru kita akses di sini.
Di sini kita akses yaitu beberapa seperti menu profile. Ini adalah menu profile yang saya buat sebelumnya, yaitu menggunakan Notepad++. Kemudian kontak, yaitu inilah menu kontak. Kemudian galeri. Karena jaringan saya tidak memungkinkan untuk membuka galeri, ini adalah menunya. Di dalam ini sudah ada foto saya, satu foto menggunakan baju, yaitu menggunakan alma mater, maksud saya menggunakan alma mater. Kemudian about, inilah menu about, itu halaman ini berisi ilmu mengenai cara membuat program HTML dengan cara sederhana dan mudah. Inilah, jadi seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Inilah kode-kode atau bahasa-bahasa pemrograman saya gunakan dalam tugas 2. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan atau bahasa saya yang kurang bagus, saya mohon maaf. Untuk mengakhirinya, saya ucapkan terima kasih dan selamat sore untuk kita semua.